Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kakak-kakak kelas 7? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Bu Nurul tentunya untuk belajar matematika. Nah, di video kali ini materi matematika yang akan dibahas tentang bab baru PLSV dan PTLSV, singkatan dari persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Sebelumnya, mari kita awali dengan berdoa, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kompetensi dasar bab PLSV dan PTLSV yaitu menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Lalu untuk materi yang ada di bab PLSV dan PTLSV yang merupakan bab 4 ini apa saja sih? Yang pertama ada kalimat tertutup. Yang kedua kalimat terbuka. Yang ketiga persamaan linear satu variabel atau lebih enak disingkat PLSV, dan yang keempat pertidaksamaan linear satu variabel yang disingkat dengan PTLSV. Baik, mari kita bahas, tapi sebelumnya yuk disimak dulu ada ilustrasi berikut nih dalam sebuah komik ya. Suatu hari di sekolah, Alfa menghampiri Dani yang sedang duduk santai, lalu menyapa dan bertanya suatu hal. Jadi Alfa yang berkacamata, Dani yang duduk. Dan lagi bengong ya, mending main tanya jawab ngetes wawasan Islami kita. Hahaha. Di kota mana Nabi Muhammad dilahirkan? Nah, lalu Dani menjawab, di kota Makkah dong, gitu katanya. Betul, kata si Alfa. Lalu karena Dani merasa lapar, Dani pun mengajak Alfa ke kantin sambil lanjut saling lempar pertanyaan. Ini dia, Fa, umur berapa Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Khadijah? Umur 30 dong. Dani dari tadi pertanyaanmu kok tentang kisah cinta mulu? Itu kata Alfa. Salah dong bro, kata Dani. Nah, sesampainya di kantin sambil menunggu makanan yang sudah dipesan, mereka melanjutkan tanya jawab yang berkaitan dengan angka karena mereka jago matematika. Si Dani bertanya, Fa, suatu bilangan dikalikan 2 lalu ditambah 6 hasilnya 20. Berapa tuh bilangannya? Kata Alfa, gampang, bilangannya yaitu 7 karena 7 dikali 2 kan 14 lalu ditambah 6 hasilnya 20 deh. Gimana kalau suatu bilangan dikalikan 3 lalu dikurang 5 kalinya bilangan itu dan dikurang 1 hasilnya 7. Hayo berapa bilangannya? Itu kata si Alfa. 4 ya. 4 dikali 3 lalu dikurang 4 dikali 5 dan dikurang 1 kan hasilnya 7. Kata Dani, kurang tepat dong, harusnya negatif 4. Negatif 4 dikalikan 3 kan negatif 12 lalu dikurang negatif 4 dikalikan 5 itu negatif 20. Negatif 12 dikurang negatif 20 lalu dikurang 1 sama dengan 7. Ya elah, kurang tanda negatif doang, kata si Dani. Akhirnya makanan dan minuman yang mereka pesan sudah datang. Mereka pun makan bersama, kemudian dilanjutkan ngegame di HP. Ada pesan dari Dani dan Alfa untuk kakak-kakak ya. Semangat selalu belajarnya, kalau lapar ya makan, kalau jenuh ya main. Yang penting aturlah waktumu dengan seimbang. Itulah akhir dari cerita Dani dan Alfa. Nah, mari kita lanjut kembali lagi ke materinya. Yang pertama yaitu kalimat tertutup. Nah, apa sih maksud dari kalimat tertutup? Yaitu kalimat yang memiliki nilai kebenaran. Ya, bisa benar atau salah gitu. Lalu di sini ada contoh kalimat tertutup yang diambil dari percakapan dari komik tadi. Yang pertama, Nabi Muhammad dilahirkan di kota Makkah. Benar atau salah kalimat tertutup ini? Ya, benar. Contoh yang kedua, Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Khadijah saat berumur 30 tahun. Iya, ini kalimat yang salah karena yang benar adalah berumur 25 tahun. Yang ketiga, hasil dari 7 dikali 2 lalu ditambah 6 adalah 20. Ya, ini merupakan kalimat tertutup yang benar. Yang terakhir, bilangan 1 termasuk bilangan prima. Benar atau salah? Ya, salah. Jadi contoh-contoh ini merupakan kalimat tertutup yang memiliki nilai benar atau salah. Selanjutnya, yang kedua, kalimat terbuka. Nah, maksudnya apa sih? Jadi kalimat terbuka itu kalimat yang memuat variabel. Masih ingat dengan variabel, Kak? Nah, di bab sebelumnya ya. Ya, betul, variabel atau peubah itu
maksudnya lambang atau huruf. Nah, berikut contoh kalimat terbuka dari ilustrasi Dani dan Alfa. Suatu bilangan dikalikan 2, lalu ditambah 6, hasilnya 20. Ini kan tadi tebak-tebakannya si Alfa ke Dani ya. Jadi ini merupakan kalimat terbuka. Kenapa? Karena suatu bilangan ya, ada hal yang tidak diketahui. Nah, ini bisa dimisalkan dengan huruf, dengan lambang. Jika Bu Nurul memisalkan suatu bilangan itu dengan huruf B, nah maka model matematikanya menjadi B dikali 2 ditambah 6 sama dengan 20. Atau bentuk lainnya 2B ditambah 6 sama dengan 20. Masih ingat ya, 2B ini kan artinya 2 dikali B. Inilah salah satu contoh kalimat terbuka yang kita ambil dari percakapannya Dani dan Alfa tadi. Nah, mari kita tentukan mana kalimat tertutup atau kalimat terbuka. Yang pertama, Y adalah faktor dari 12. Ya, betul, ini kalimat terbuka karena ada huruf Y. Yang kedua, 23 adalah hasil penjumlahan 15 dan 7. Coba ada huruf nggak di sini? Nggak ada, jadi ini kalimat tertutup. Yang ketiga, 8 ditambah ini suatu lambang bintang. Nah, hasilnya 11. Ya, betul, ini kalimat terbuka karena ada lambang yang belum diketahui nilainya. Yang kelima, 2X sama dengan 28. Betul, ini kalimat terbuka karena ada huruf X-nya. Dan yang terakhir, 3M dikurang 5M sama dengan 8. Ya, betul, ini kalimat terbuka karena ada huruf M-nya. Mari kita selesaikan dari kalimat-kalimat terbuka tadi, kita cari nilainya supaya menjadi benar. Nah, yang pertama tadi Y adalah faktor dari 12. Berarti Y itu bisa diganti dengan angka apa aja. Faktor dari 12 itu apa saja? Ya, betul. Jadi Y adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, dari contoh yang ketiga, 8 ditambah suatu lambang bintang. Itu hasilnya 11. 8 ditambah berapa? Supaya hasilnya 11. Ya, betul. 8 ditambah 3. Jadi lambang bintang diganti dengan 3. Contoh yang kelima, 2X sama dengan 28. 2 kali X sama dengan 28. 2 dikali berapa sih yang hasilnya 28? Ya, benar. X-nya adalah 14. Dan yang terakhir, 3M dikurang 5M sama dengan 8. 3 dikali berapa, lalu dikurang 5 dikali berapa, yang hasilnya 8. Ya, jadi M-nya diganti dengan negatif 4. Si Dani bertanya nih, gimana? Sudah paham belum? Semoga sudah paham ya. Jika sudah paham, kita lanjutkan ke PLSV, yang materi ketiga dari bab 4 ini. Singkatan dari persamaan linear satu variabel. Maksudnya apa sih? Nah, untuk persamaan sendiri, kata persamaan ini maksudnya adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Ya, jadi istilah lain kalimat terbuka adalah persamaan. Nah, kalau persamaan linear satu variabel berarti memiliki arti persamaan yang hanya memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi dari variabel itu adalah 1. Jadi variabelnya hanya 1, pangkatnya 1. Contohnya, nah ini ada beberapa contoh. Negatif 3Y sama dengan 12, 2M dikurang 6 sama dengan 8, dan seterusnya. Ini merupakan contoh PLSV karena memiliki satu variabel dan pangkatnya 1. Ya. Ada istilah di PLSV ya Kak, jadi ada istilah ruas kanan dan ruas kiri. Maksudnya bagian yang dipisahkan oleh tanda sama dengan ya. Contohnya yang pertama ini kan X ditambah 5 sama dengan 16. Jadi yang ada di ruas kiri adalah X ditambah 5, ruas kanannya adalah 16. Jadi kanan dan kiri itu dipisah oleh tanda sama dengan itu. Nah, yuk ditebak mana yang merupakan PLSV dari contoh-contoh ini. Yang pertama, X kuadrat dikurang 1 sama dengan 15. Ya, betul sekali, bukan PLSV karena pangkat X-nya itu 2. Ya. Yang kedua, negatif 2K ditambah 4 sama dengan K dikurang 5. Betul, ini merupakan PLSV karena ada huruf K dan pangkatnya 1. Ingat ya, kalau pangkat 1 itu tidak terlihat karena tidak perlu ditulis ya. Yang ketiga, Y per 4 ditambah 1 sama dengan 3. PLSV atau bukan? Ya, PLSV, benar sekali. Karena ada huruf Y, pangkatnya 1. Dan yang terakhir 6X dikurang Y sama dengan 10. PLSV atau bukan? Bukan, karena hurufnya ada 2, X dan Y. Variabelnya 2.
Kan PLSV itu variabelnya 1. Nah, untuk PLSV, jadi kita bisa menyelesaikan nih suatu PLSV. Jadi mencari nilai dari variabelnya supaya PLSV itu menjadi benar, ya. Yang pertama dengan aturan kesetaraan. Nah, maksudnya apa? Tujuan atau caranya itu ruas kiri dijadikan hanya variabel saja, ya. Lalu aturannya, ya, maksud dari aturan kesetaraan, ruas kiri dan ruas kanan diperlakukan sama. Nah, contohnya, tentukan penyelesaian dari PLSV berikut. Yang pertama, X ditambah 5 sama dengan 16. Yuk, kita selesaikan. Jadi, ingat istilah tadi ya, ruas kanan dan ruas kiri. Berarti di sini yang menjadi ruas kiri adalah X ditambah 5. Ruas kanan adalah 16. Nah, tadi aturan kesetaraan kita jadikan supaya ruas kirinya itu hanya ada variabel saja. Nah, lihat di sini. Ada yang mengganggu ya, yaitu 5. Nah, sehingga untuk menghilangkan 5, berarti 5 ini harus dikurang berapa supaya hilang atau 0. Berarti harus dikurang 5 ya. Maka karena di ruas kiri dikurang 5, ruas kanan juga dikurang 5. Ingat ya, aturan kesetaraan diperlakukan sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Ya. Kenapa tadi dikurang 5? Karena kita mau menghilangkan 5-nya ini supaya 0, sehingga ruas kiri karena 5-nya sudah hilang tersisa X. Nah, yang di ruas kanan ya tinggal dihitung saja, 16 dikurang 5, 11, sehingga X-nya nilainya 11. Kita ke contoh yang kedua, negatif 3Y sama dengan 12 ya. Negatif 3Y ini artinya negatif 3 dikali Y, ya kan? Ruas kirinya berarti negatif 3Y, ruas kanannya 12. Nah, supaya negatif 3-nya hilang karena ini dikali, berarti supaya koefisiennya menjadi 1, berarti harus dibagi negatif 3. Maka karena di ruas kiri dibagi atau diper negatif 3, maka di ruas kanan juga diper atau dibagi negatif 3 ya. Kenapa harus dibagi di negatif 3? Supaya menjadi 1 hasilnya, kan jadi hilang. Sebenarnya nggak hilang, sebenarnya koefisiennya dijadikan 1 ya. Maka tersisa 1Y atau Y saja, satunya tidak perlu ditulis. Sehingga untuk di ruas kanan 12 diper negatif 3 atau 12 dibagi negatif 3 yaitu negatif 4. Inilah hasilnya, Y sama dengan negatif 4. Kita lanjutkan untuk contoh yang ketiga, 2M dikurang 6 sama dengan 8. Nah, ayo kita lihat ruas kirinya, mana dulu yang harus kita hilangkan. Ini kan ada yang mengganggu yaitu 2 dan negatif 6. Ya, jadi yang pertama harus kita hilangkan adalah negatif 6 ya, karena yang beda suku. Sehingga karena untuk menghilangkan negatif 6 ini supaya menjadi 0 itu harus ditambah 6 ya. Maka ruas kiri ditambah 6 dan ruas kanan juga diperlakukan sama, ditambah 6. Sehingga negatif 6 ditambah 6 kan 0. Maka di ruas kiri tersisa 2M dan di ruas kanan dijumlahkan. Ini 8 ditambah 6, 14. Selanjutnya kalau sudah bentuk 2M ini kan perkalian. Nah, untuk menjadikan koefisiennya supaya 1, berarti ini 2 harus dibagi dengan 2. Karena ruas kiri dibagi 2, ruas kanan juga dibagi 2. 2 dibagi 2 1, maka yang di ruas kiri tersisa 1M atau ditulis aja M. Ruas kanan 14 dibagi 2 7. Maka hasil dari M-nya adalah 7. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk cara yang kedua, aturan pindah ruas. Ya, tujuannya masih sama, ruas kiri pokoknya dijadikan hanya variabel saja. Nah, aturannya penjumlahan kalau dipindah ruas itu menjadi pengurangan. Ya, positif kalau dipindah ruas menjadi negatif dan sebaliknya. Lalu untuk perkalian kalau pindah ruas menjadi pembagian dan sebaliknya. Nah, contohnya kita ambil contoh yang seperti sebelumnya ya. Yang pertama X ditambah 5 sama dengan 16. Nah, ruas kiri X ditambah 5. Jadikan hanya variabel saja, berarti supaya X aja maka ditambah 5 ini harus dipindah ruas gitu. Nah, karena positif 5 ini harus kita pindah sehingga di ruas kiri tersisa X. Lalu positif 5 ini dipindah ruas ke kanan. Tadi ingat aturannya, kalau yang positif menjadi negatif atau yang penjumlahan jadi pengurangan, maka 16 dikurang 5 ya. Sehingga X sama dengan 11.
Oke, selanjutnya yang kedua, 3Y sama dengan 12. Yang di ruas kiri kan 3Y, yang di ruas kanan 12. Yang di ruas kiri kan 3 kali Y. Sehingga kalau perkalian dipindah ruas itu menjadi pembagian. Jadi kan 3-nya harus dipindah karena kita jadikan ruas kiri itu hanya Y saja. 3-nya dipindah karena ini perkalian, maka kalau pindah ruas jadi pembagian. Dipindah ruas ke kanan menjadi 12 dibagi 3 atau per 3. Sehingga 12 dibagi 3 itu, maka jawabannya Y sama dengan 4. Contoh yang ketiga, untuk ruas kiri 2M dikurang 6 sama dengan untuk ruas kanan 8. Nah, jadi yang pertama kita pindah adalah negatif 6 ya, karena kan ini 2 itu koefisiennya M. Nah, untuk negatif 6 dipindah, ingat ya kalau dipindah itu kebalikannya tandanya, maka kalau di negatif 6 dipindah, yang di ruas kiri tersisa 2M, lalu negatif 6 dipindah ke ruas kanan menjadi plus 6 atau 8 ditambah 6. Maka 2M sama dengan 8 tambah 6, 14. Sehingga selanjutnya karena ini masih ada 2, karena ini perkalian, maka dipindah ruas menjadi pembagian. Tersisa M saja, 2-nya dipindah menjadi dibagi, 14 dibagi 2 atau 14 per 2, hasilnya M sama dengan 7 gitu. Oke, kita lanjutkan. Masih ada contoh yang keempat dan yang kelima, lebih panjang ya, jadi supaya lebih bisa, 4P ditambah 3 sama dengan 2P dikurang 7. 4P ditambah 3 ini berarti ruas kiri, 2P dikurang 7 ruas kanan. Nah, ada 2 variabelnya, tapi kan sama, maka harus kita jadikan satu kelompok. Jadi kita kelompokkan suku yang sejenis ya, seperti aljabar pada penjumlahan dan pengurangan ya Kak. Maka yang harus dipindah, kalau dari ruas kiri yang harus dipindah adalah 3, untuk ruas kanan yang harus dipindah adalah 2P ya. Sehingga nah kita tulis dulu yang nggak pindah kan 4P. Untuk yang di ruas kiri, yang di ruas kanan yang nggak pindah negatif 7. Nah, selanjutnya yang harus pindah dari kanan ke kiri adalah 2P. Dan dari kiri ke kanan adalah plus 3. Kalau dipindah, tandanya kebalikannya. 2P ini positif dipindah jadi negatif. 3 yang tadinya positif dipindah jadi negatif. Maka bentuknya menjadi 4P dikurang 2P sama dengan negatif 7 dikurang 3. 4P dikurang 2P jadi 2P sama dengan negatif 7 dikurang 3, negatif 10. Nah, selanjutnya koefisiennya di sini 2. Untuk memindahkan 2 ini kan dikali, berarti kalau pindah ruas menjadi pembagian. Maka tersisa P sama dengan negatif 10, 2-nya dipindah ke kanan menjadi per 2 atau dibagi 2. Negatif 10 dibagi 2, maka hasilnya P sama dengan negatif 5. Nah, contoh yang terakhir, 4 dikali dalam kurung 3X dikurang 2 sama dengan 9X dikurang 14. Nah, kalau ada bentuk perkalian satu suku dengan dua suku, berarti harus distribusi dulu ya, ruas kiri dan ruas kanan. Untuk yang ruas kiri harus didistribusi menjadi 4 dikali 3X, 12X, lalu 4 dikali negatif 2 menjadi negatif 8. Sama dengan yang ruas kanan nggak berubah. Nah, sama kayak yang sebelumnya, ruas kiri harus ada variabel, ruas kanan yang kalau ada variabel berarti dipindah, maka yang dari kanan harus pindah adalah 9X, yang dari kiri yang harus pindah terlebih dahulu adalah negatif 8, sehingga menjadi yang tidak pindah kan 12X, 9X dipindah menjadi dikurang sama dengan negatif 14, negatif 8 dipindah ke kanan menjadi positif 8. Maka bentuknya 12X dikurang 9X sama dengan negatif 14 ditambah 8. 12X dikurang 9X yaitu 3X, yang kanan negatif 14 ditambah 8 negatif 6 ya, jadi 3X sama dengan negatif 6. Nah, selanjutnya masih ada yang mengganggu yaitu 3, ini perkalian, sehingga kalau dipindah menjadi pembagian. X sama dengan negatif 6 dibagi 3 atau per 3. Maka hasil akhirnya X sama dengan negatif 6 per 3, yaitu negatif 2. Jadi seperti itu ya Kak ya, per tahap ditulis ke bawah untuk hasil-hasilnya antara ruas kiri dan ruas kanan. Setiap perubahannya ditulis ke bawah.
baik di ruas kiri maupun kanan. Intinya, untuk menyelesaikan PLSV, kakak bebas ya mau menggunakan aturan kesetaraan atau yang pindah ruas. Oke, alhamdulillah telah selesai penjelasan di video kali ini. Semoga dapat difahami. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.